Tahukah kamu, seorang kuli bangunan di negara Skandinavia, gajinya bisa mengalahkan gaji seorang manajer perusahaan. Gaji seorang kuli di negara Skandinavia bisa besar, karena dia bisa melakukan berbagai hal secara sekaligus. Pekerjaannya mencakup semua ranah arsitek, insinyur, dan seniman. Mereka sangat menguasai teknologi sehingga pembangunan rumah dilakukan dengan menggunakan teknologi printer 3 dimensi yang berukuran sangat besar. Kuli-kuli ini juga adalah individu terdidik yang semuanya diwajibkan pemerintah untuk menempuh pendidikan perguruan tinggi. Satu orang kuli Skandinavia bahkan dikatakan memiliki efektivitas setara dengan 30 orang kuli di negara yang masih melakukan pembangunan secara tradisional. Apakah menurut kalian hal ini bisa dicoba di Indonesia? Finlandia telah dinobatkan sebagai negara paling bahagia di dunia selama beberapa tahun oleh laporan World Happiness Report, berdasarkan indikator seperti kesejahteraan, sistem sosial, kepercayaan, dan kebebasan. Namun, banyak rakyat Finlandia sendiri merasa tidak sejalan dengan penilaian tersebut. Budaya Finlandia cenderung tidak mengekspresikan emosi secara terbuka. Konsep kebahagiaan bagi mereka lebih dekat dengan ketenangan dan kestabilan daripada kegembiraan yang meluap-luap. Selain itu, sifat rendah hati dan kecenderungan untuk tidak membesar-besarkan pencapaian pribadi membuat mereka tidak menganggap diri bahagia dalam definisi universal. Selain itu, kebahagiaan dalam laporan ini diukur dari perspektif keseluruhan masyarakat, bukan pengalaman individu sehari-hari. Oleh karena itu, meskipun indikator makro menunjukkan Finlandia sebagai negara paling bahagia, perasaan subjektif warga terhadap kehidupan mereka tetaplah kompleks dan beragam. Apakah kamu masih tertarik untuk hidup di Finlandia? Finlandia yang dikatakan sebagai negara paling bahagia sedunia, memiliki tingkat bunuh diri yang tinggi. Menurut penelitian Journal of Economic Behavior Organization, wilayah yang memiliki kualitas hidup tinggi akan memiliki tingkat bunuh diri yang tinggi, karena manusia memiliki kecenderungan untuk selalu mencari perbedaan dan membandingkan dirinya dengan sesamanya. Hal ini terutama dialami oleh orang-orang berusia 50 tahun ke atas yang merasa depresi, karena hidup mereka terlalu stabil, dan tidak memiliki motivasi untuk hidup lagi. Selain hal di atas, iklim di Finlandia juga dikatakan sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan mental terutama di musim dingin. Beberapa hari dilaporkan langit terang hanya bertahan selama 2-3 jam sehari saja sehingga sinar matahari adalah hal yang langka di musim dingin. Apakah menurut kalian hal ini alasan yang masuk akal? Saat ini masalah tunawisma adalah salah satu yang paling rumit bagi sebagian besar negara-negara di Eropa. Namun baru-baru ini Finlandia tampaknya berhasil menciptakan sistem yang mengatasi masalah tersebut. Di saat negara lain berpikir untuk mengatasi masalah ini dengan cara memenuhi masalah perut, negara Finland justru memprioritaskan rumah sebagai tujuan pertama. Pemerintah Finlandia menganggap rumah tinggal adalah kebutuhan pertama di atas masalah-masalah lain seperti kekurangan gizi, kecanduan alkohol, dan kesehatan fisik maupun mental. Setelah rumah berhasil diberikan, mereka baru mulai mencoba untuk menyelesaikan masalah-masalah lain di atas. Rumah yang diberikan pun tidak akan diberikan secara gratis agar mereka memiliki rasa memiliki. Setiap tahunnya pemerintah dilaporkan membangun 6.000 unit apartemen baru yang disubsidi oleh pemerintah. Namun sayangnya sistem ini akan sulit untuk ditiru negara-negara lain, karena untuk memastikan sistem ini berjalan sebuah negara membutuhkan budaya anti korupsi. Apa menurut kalian Indonesia suatu hari bisa menerapkan hal ini? Finlandia memiliki jam sekolah yang baru dimulai jam 9 pagi sampai dengan jam 2 siang. Anak-anak Finlandia tidak mengikuti ujian sekolah formal seperti tes standar selama pendidikan dasar yang berlangsung dari kelas 1 hingga kelas 9. Sebagai gantinya, penilaian bersifat formatif, dengan fokus pada umpan balik individu untuk mendukung pembelajaran. Pendekatan ini dirancang untuk mengurangi stres akademik dan memberikan waktu bagi anak-anak untuk belajar secara alami melalui eksplorasi, permainan, dan proyek kolaboratif. Finlandia lebih menekankan pada pengembangan keterampilan hidup, kreativitas, dan pemahaman konsep daripada menghafal untuk ujian. Apakah menurut kalian metode ini layak dicoba di Indonesia? Finlandia adalah negara yang memiliki berbagai olahraga aneh di dunia. Pertama adalah lomba membawa istri,
Dalam olahraga ini, peserta pria harus membawa pasangan mereka melalui lintasan penuh rintangan. Pemenangnya akan mendapatkan hadiah setara berat pasangan mereka dalam bentuk bir. Kedua adalah olahraga lempar ponsel. Sebagai negara tempat Nokia berasal, Finlandia menciptakan olahraga ini untuk mendaur ulang ponsel lama dengan cara yang menyenangkan. Peserta berlomba melempar ponsel sejauh mungkin, dan ada berbagai kategori berdasarkan teknik melempar. Ketiga adalah gulat nyamuk. Kejuaraan ini biasanya diadakan di daerah yang memiliki banyak nyamuk, di mana peserta berlomba membunuh sebanyak mungkin nyamuk dalam waktu tertentu. Ini adalah cara lucu untuk menghadapi musim nyamuk di Finlandia. Apakah Anda tertarik mencoba olahraga-olahraga di atas?